melakukan penyemprotan pada sumber kobaran api. Ambil pakai Pak. Menurut pengemudi, dirinya mengemudikan mobilnya dari kota Malang sampai di kota Surabaya dan di dalam kap mobil. Kita isi kompresor. Pada saat kobaran api mulai muncul dan membakar mobilnya. Itu bukan punya mobil lagi. Konslet. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan kobaran api setelah melakukan penyemprotan air selama 20 menit. Soalnya tidak ada baru bisa nonton gini. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kalau kita Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Darmo menjadi macet. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Haris melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulang dengan membakar bangunan sekolah dasar negeri Oxbak di Anggota saya. Kabupaten Kebumen Bintang. 3 orang anggota KKB juga merusak kursi dan meja belajar di dalam kelas. kamu tuh sebenarnya perang sama siapa? Bangunan sekolah dasar negeri Oxbak diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Bintang Timur. Tindakan ini dilakukan oleh 3 orang yang diduga kelompok tersebut. Mereka membakar kursi di dalam ruang kelas sekolah. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan serupa, aparat keamanan meningkatkan patroli dan personel di beberapa titik. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian finansial mencapai ratusan juta rupiah. Iya di sana. Dari tim tidak ada Papua apa. Tengah data ranking Anus melaporkan. Kalau Proses api penanganan sudah balita laki-laki tenggelam dan ditemukan tewas di Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Korban terpleset saat bermain di pinggir kali bersama dengan teman-temannya. Petugas penyelamatan damkar Jakarta Timur dan pihak kepolisian sektor Matraman mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang tenggelam di Kali Ciliwung, Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Tidak butuh waktu lama, akhirnya jasad korban ditemukan sekitar 1-2 km dari lokasi korban terpleset dan ditemukan di pintu air. Ini tuh rumahnya tuh. Dalam Ibu korban histeris tak Pulau. kosa tangis dan mengetahui bahwa anaknya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kejadian berawal saat beberapa balita bermain-main di pinggir Kali Ciliwung beberapa ratus meter dari kediaman mereka. Karena luput dari pantauan orang tua, korban terpleset lalu tenggelam arus Kali Ciliwung. Nggih. Tadi ada laporan warga datang ke kantor sekolah Jawa itu. bahwa Saniki anu kon jalure sae. Kalau jalan tol kan Nggih. bongkar. Jasad korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ada sih keluarga dari melaporkan. mamanya itu. Daerah mana? Dan ternyata hal yang sama juga menimpa Kalau ipar yang itu tenggelam di kolam renang di Jombang, nah, Jawa Timur. Belanggu. Diduga ini tenggelam karena lepas Belanggu. dari pengawasan orang tua. Beruntung korban berhasil diselamatkan. seorang bocah bernama Andika Priya Firmansyah berumur 7 tahun dievakuasi warga usai tenggelam di area kolam renang Tirtadia Desa Kapisan, Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Orang tua korban yang melihat kejadian ini histeris. Suasana makin panik karena tubuh korban membiru hingga dilarikan ke puskesmas Sumobito. Beruntung setelah ditangani tim medis, nyawa korban bisa diselamatkan. Peristiwa bermula saat korban bersama keluarga besarnya tengah berwisata di kolam renang Tirtadia. Namun nahas saat ditinggal orang tua karena memberi makanan di luar kolam renang, korban terpleset ke kolam dewasa hingga tenggelam. Diketahui oleh teman-teman yang renang di sebelahnya, di kondisinya dia masih di dalam air. Ketika teman-teman lihat itu tidak ada gerakan terus diangkat, ternyata terus ya itu yang ada di video yang viral itu adalah Sementara setelah kondisinya membaik, korban sudah dibawa pulang ke rumah neneknya dan berkumpul bersama keluarganya di kawasan Sumobito. Dari Jombang, Jawa Timur, Multar Basis, iNews melaporkan.
Belum jelas seorang residivis kasus pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan yang baru keluar dari penjara. Dua anak sekolah napa? Iya, saya bukan Satu pemuda yang dulu membuat dari penjara. Memang betul, pengenalan sekolah. Keren full. Rekaman kamera pengawas saat Reza dan Ari berwujudkan motor mendatangi seorang pemotor dengan membawa senjata tajam di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya lalu menganiaya pemotor tadi hingga terluka. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam ruko. Berbekal rekaman kamera pengawas ini, aparat respon Polsek Panakukang yang menyelidiki kasus ini menangkap kedua pelaku di wilayah Kecamatan Makassar. Terungkap pelaku Reza merupakan residivis kasus pembunuhan yang baru bebas pada Februari terus. Ya, iya. Oh, 2 bulan kemarin. Baru 2 bulan itu baru bebas. Wah, kriminal. Memang dia itu semua. Tidak bisa. Iya nyambut gawe sing halal. Dia bisa lihat orang senang. Tangannya gatel terus. Nah, sekarang daripada ditangkap polisi. Nanti di penjara tidak usah cari makanan. Oh, kurang. Wah, Bersama barang bukti, sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan. Paling bulan. Dikirim ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal Kalau di Nusa penganiayaan Kambangan, di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka pembakar rumah wartawan Sampurna Pasar Ibu terancam hukuman mati. Hukuman mati dapat menjerat para pelaku usai Bakar wartawan? Iya, ada. Sama itu Kasunapun itu. Keluarga besar Sampurna Pasar Ibu, wartawan Tri Brata TV yang tewas dibakar, melaporkan 3 tersangka dengan pasal hukuman mati. Oh, rumah wartawan. Sumatera Utara oleh keluarga 2 orang adik Wartawan tapi ada keluarganya di dalam. Keluarga berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal, sementara seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara transparan. Kebersamaan di hadapan hukum itu benar-benar diterapkan dalam kasus ini begitu. Jadi kita akan terus mengawal ini sampai ke proses persidangan nanti. Makanya yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Sementara Iya, itu, hasil itu penyelidikan kayak polisi, kasus. 2 eksekutor Yang bikin kasus itu loh. dan Indonesia Putra menerima upah sebesar Rp1 juta dari Iya. pelaku bebas inti. Cuman ke 1 Salah juta upah yang setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat Rp1 juta dari B. Hingga kini polisi masih mendalami motif peristiwa dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ainur Rasid, iNews melaporkan. ayo kerjaan sing halal-halal pirang-pirang. Senengane. Sementara itu polisi menangkap dan menahan 2 penganiaya wartawan saat sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mangane wartawan walah. Tambah rumit. Jadi komunitas. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap seorang jurnalis Kompas TV saat meliput sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua pelaku, MNM dan S, ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan. Usai polisi mendalami rekaman CCTV di Pengadilan Tipikor Jakarta, Habis kamu bikin di ini, kedua di pelaku TV. sudah ditahan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa Kalau dulu boleh tidak ada CCTV dan dugaan pemukulan terhadap sekarang rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masih baru menurut Pak Dik pas mungkin yang kayak gini. serta Oh, dia korban salah tangkap. Dan itu, ini polisi langsung bisa Ya karena dia terkecoh dengan itu saksi laporan palsu.
Sebelumnya kericuhan Langsung ditetapkan, tapi Itu memang skenario-nya dari SYL yang berada di lokasi persidangan. supaya tidak Kericuhan ini terjadi saat SYL hendak ada keluar yang dari ruang di sidang. bawahnya berapa. salahnya itu nggak diperiksa dulu, Didorong oleh masa langsung pendukung masuk. SYL hingga terjatuh. Kemudian juga Penangkapan itu kan harus ada suratnya. Selain itu peralatan peliputan rusak. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dan amankan 2 kg sabu. Informasi selengkapnya tetap bersama kami di lapor polisi. Di Indonesia dilarang mengolah baju. Matahari menyebabkan kulit kusam dan noda hitam. Polisi Protect Sun Serum dengan SPF 50 plus dan 10 kali niacinamide lindungi dari sinar UV dan samakan noda hitam. Kulit cerah terlindungi bahkan di bawah sinar matahari. Lebih dari sunscreen. Suara tak layak diungkap. Intelektualitas, Pada kalau mencoreng nama keluarga. integritas, Lagi, butuh gitu, Pak. konsistensi demi demokrasi yang Itu kan hakiki. lolos terus loh. Suarakan kejujuran demi keadilan. Yang belakang itu loh, pintar. Yang dicatat itu hanya yang di pelaku. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Masak apa aja jadi mantap karena pakai kecap manis Indofood. Diolah alami 120 hari, bikin kecapnya manis gurih. Makasih Bu, kecap manis Indofood manis gurih. Ingat mama, anak dapat berkembang dari kapan saja. Makanya selalu sediakan Suara tak layak diungkap. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mau segar walau aktivitas padat? Coba Rexona Deo Lotion. Cepat meresap dengan perlindungan 48 jam. Langsung sukses. Segar non-stop apapun aktivitas. Rexona Deo Lotion baru. Coba sekarang. Terima kasih pemirsa, nama di lapor polisi. Kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba. Pemukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat digerebek aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dan petugas mengamankan 26 orang tersangka beserta dengan barang bukti 2 kg sabu-sabu. Permukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat digerebek aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Satu persatu rumah warga yang dicurigai kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba digeledah petugas. Hasilnya 26 orang dengan 4 diantaranya wanita berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan adanya peredaran gelap narkoba dari toko masyarakat sekitar. Mirisnya, para pengedar biasa menargetkan penjualan tersebut pada anak, remaja, dan pelajar. Dalam penggerebekan yang dilakukan selama beberapa hari itu, total barang bukti yang masih diamankan sebanyak 2 kg sabu-sabu. Itu ada barang bukti. Kawasan Kalipasir Menteng ini
seringkali menjadi ajang transaksi bagi para pengedar hingga para pengguna, dan cukup menyedihkan adalah menyasar para anak-anak dan remaja kita. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Jakarta, Lanita Jaya Hainis melaporkan. Akibat prostitusi online di warga Gerapian Sanggar, seorang warga Gerapian ditangkap petugas imigrasi di kelas 1 khusus Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti album pensi dan uang 20 juta rupiah disita. Enam warga negara asing ini ditangkap dari salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online di kelas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Mereka terdiri dari 4 wanita warga negara Vietnam dan seorang WNA yang berperan sebagai pekerja sosial serta seorang laki-laki Vietnam sebagai muncikari. Pengungkapan kasus ini masyarakat tentang kejadian izin tinggal warga negara asing di wilayah Jakarta Barat. Sekarang masih merah-merah. Asal Vietnam dan Tiongkok ini, tapi kenapa itu apa tadi itu nggak ngerti. Cewek-ceweknya kasih harapan Bapak. Terdiri dari 4 warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok. Berarti Vietnam ini dia udah biasa ya. Paspor serta uang tunai 50 juta rupiah. Dana warga negara asing ini akan dideportasi sesuai aturan keimigrasian. Dari Jakarta, Miftah Gani Hainis melaporkan. Seorang pasien meninggal dunia di depan IGD karena diduga tak dilayani setelah menunggu selama 1 jam di IGD Rumah Sakit Umum di Goa, Sulawesi Selatan. Terkait kejadian tersebut, Pemkab Goa langsung melakukan sidak di rumah sakit. Salah seorang pasien rujukan Puskesmas Paranggoe meninggal dunia saat masih berada di mobil ambulans. Pasien yang sudah dalam kondisi kritis atau berada di tingkat kesadaran 3 ini meninggal setelah menunggu hampir 1 jam di depan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sewisop, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga pasien yang kecewa terlihat berdebat dengan petugas layanan di IGD Rumah Sakit. Diduga pasien meninggal karena tidak dilayani secara cepat oleh tim medis IGD. Dilalui media sosial dan Bupati Goa langsung menggelar sidak. Kalau sampai 1 jam itu kamu ngapain? Bahkan akan memberikan sanksi kepada manajemen rumah sakit jika ditemukan kelalaian. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sewisop, Kabupaten Goa membantah jika tidak melayani pasien. Menurutnya, IGD sudah menyampaikan lewat sistem rujukan bahwa IGD Sewisop sudah penuh. Namun keluarga pasien tetap membawa keluarganya ke IGD. Sistem dari puskesmas ke rumah sakit. Karena di sini sebenarnya waktu dikirim dari puskesmas bahwa akan mengirim pasien. Di sini sudah mengatakan bahwa penuh. Di sini sudah mengatakan bahwa situasi kondisi rumah sakit lagi penuh dan tidak ada kamar yang tersedia. Jadi pada saat di setiap tadi aku bapak ada pasien dia dirujuk, kami di ada sisi kita langsung sudah jawab langsung dijawab saudara dan Hingga kini pihak RSUD Sewisop Kabupaten Goa masih melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Paranggoe untuk mengetahui penyebab pasien meninggal dunia di depan IGD. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Lukman Hainis melaporkan. Seorang wanita di Kecamatan Tegar Purworejo, Jawa Tengah, berpihak diduga karena dianiaya suaminya. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut mengejarkan warga setempat. Pria berinisial F sempat diteriaki warga saat diamankan polisi di Dusun Kubu, Desa Kertosari, Kecamatan Bener, Purworejo. F diduga tega menganiaya istrinya, inisial H. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban terjadi di rumah mereka. Korban yang tak tahan dengan perbuatan suaminya pergi dari rumah dan mendatangi kediaman kerabatnya yang berjarak 200 meter. Korban yang datang tengah malam, ketakutan dan kondisinya lemas. Korban merinci sakit hati diduga karena dianiaya
suaminya. Kondisi korban semakin memburuk lalu ditemukan